Duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa di Pilgub Jakarta kian kencang terdengar setelah DPD PDI Perjuangan di Jakarta merekomendasikan nama Anies ke DPP PDI Perjuangan sebagai salah satu bakal calon Gubernur Jakarta. Di sisi lain, pemirsa, figur kuat lain yakni mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil digadang-gadang akan bersanding dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Lantas bagaimanakah peluang terwujudnya duet Anies Andika maupun RK Kaisang atau Anies dengan Kaisang? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Pak Gilbert, Mas Riza, dan juga Mas Umam. Selamat malam Mbak Zufia, Pak Gilbert, Oke. Pak Riza. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di Prime Time News Metro TV. Pak Gilbert, saya ke Anda dulu. Singkat, kenapa sampai muncul nama Anies dalam rekomendasi DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta? Apakah karena setelah Pilpres 2024, PDI Perjuangan sekarang merasa memiliki kepentingan politik yang sama dengan Anies? Saya kira kepentingannya kan karena usulan dari bawah ya. Kalau dari bawah ada usulan, masa kemudian DPC menolak? Jadi ada yang mengusulkan ya kita masukkan. Kalau misalnya namanya Pak Ariza diusulkan lewat PDI, kita masukkan begitu. Jadi nggak ada yang rumit-rumit di situ. Oke, jadi ini usulan dari akar rumput PDI Perjuangan di DKI, begitu ya Pak Gilbert? Beberapa akar rumput, tidak semua ya. Karena saya tahu saya itu hanya beberapa DPC yang muncul, tidak semua DPC DKI. Oke, selama ini kan PDI Perjuangan dinilai kerap berseberangan, terutama secara ideologi dengan Anies pasca Pilgub DKI 2017. Benar tidak sih Pak Gilbert ada perbedaan ideologis itu sampai saat ini? Saya yakin Pak Anies itu bukan seorang yang bisa kita katakan radikal dalam hal pemahaman ya, kalau itu yang kemudian menjadi persoalan. Saya yakin Pak Anies seorang yang nasionalis, tapi mungkin dia memanfaatkan pada waktu pilkada di 2017 kemarin, ya konsultan politik, kemudian partai pendukung juga ikut berperan di situ. Tidak murni seorang Anies begitu. Bahwa kemudian itu muncul pemahaman itu dan kemudian beliau ada di situ ya kita akui. Tetapi untuk hal seperti itu saya kira sesuatu yang kemudian baik kondisinya begitu ya beliau mengikuti pada waktu itu ya saya kira ya, walaupun tentu apapun nanti kita serahkan ke DPP untuk memutuskan, bukan kemudian apa yang kita bicarakan malam ini menjadi keputusan, tidak. Oke, baik. Ini adalah salah satu usulan dari DPD PDI Perjuangan, tapi nanti akan diputuskan oleh pusat. Mas Riza, kita tahu sekali Gerindra dulu adalah teman koalisi yang mengusulkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Bahkan Anda juga pernah menjadi wakil gubernur Pak Anies ya. Mas Riza, apakah tidak berminat lagi untuk mengusulkan Anies? Kenapa tadi rekan Anda Habibur Rahman mengatakan bahwa Jakarta butuh sosok baru selain Anies Baswedan? Ya, jadi yang pertama memang sampaikan Habibur Rahman betul ya. Gerindra bersama PDIP pernah mengusung Pak Jokowi Ahok melawan incumbent ketika itu dan alhamdulillah menang. Di periode berikutnya 2017 Gerindra bersama PKS mengusung Mas Andis dan Mas Sandi juga melawan incumbent yang sebelumnya malah diusung dan dimenangkan oleh Gerindra dengan PDIP. Dalam hal ini waktu itu ada Pak Ahok yang kita lawan oleh Pak Anies dan Mas Sandi dan alhamdulillah menang. 2024 kami akan mengusulkan insya Allah nama baru seperti yang sudah disampaikan Ketua Harian. Memang Pak Prabowo pernah menyampaikan komitmennya untuk mengusung beberapa nama yang dianggap memiliki kinerja baik dan terlibat aktif dalam penanganan Pilpres, diantaranya Mbak Kofifa di Jawa Timur dan Pak Ridwan Kamil ya. Ketika itu memang masih di Jawa Barat, kemudian belakangan ini termasuk yang akan diusulkan di DKI Jakarta. Sekalipun memang rekomendasi dari Partai Golkar sendiri
masih mengusung nama Kang Emil untuk di 2 daerah, yaitu Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Nah, Gerindra sendiri sementara ini mengusung Kang Emil untuk diantaranya di Jakarta. Iya. Nanti selebihnya kita akan serahkan. Kalau begitu Gerindra sudah berkomunikasi belum dengan Golkar, Mas Riza, untuk bisa mengusung RK di Jakarta saja, tidak di Jawa Barat? Ya, memang itu terus dilakukan ya, kami partai-partai koalisi, terlebih dalam koalisi Indonesia Maju, terus ketemu, terus komunikasi dan mencari figur-figur terbaik ya, tidak hanya di DKI Jakarta sebetulnya, tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya calon gubernur, wakil gubernur, tapi juga calon bupati, wakil bupati, bahkan wali kota dan wakil wali kota. Kami partai-partai politik terus membangun komunikasi yang baik ya, dengan sesama partai di koalisi Maju, bahkan mungkin juga dengan koalisi partai lain, tidak menutup kemungkinan dengan PDIP, dengan P3, dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PKS, di samping tentu dengan partai koalisi Maju, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI, dan lain-lain. Oke, baik. Bergeser dulu ke Mas Umam. Mas Umam, masih terlalu dini mungkin ya kita untuk menentukan pasangan yang betul-betul bakal bisa melaga di Pilgub Jakarta itu siapa. Tapi kalau bisa dikerucutkan sampai saat ini, Mas Umam, Anda kan melihat sudah mulai banyak DPW atau DPD partai politik yang mengusulkan nama Anies untuk diajukan ke DPP Pusat. Kemudian muncul nama RK, kemudian muncul lagi nama Kaisang. Kaisang ini bisa dipasangkan dengan Anies, bisa juga dipasangkan dengan RK. Isunya. Nah, kalau menurut Anda apakah sudah bisa mulai mengerucut siapa bacagub, bacawagub atau pasangan mungkin? Iya, Mbak Zilvia, apa yang terjadi di DKI Jakarta per hari ini memang masih menjadi misteri. Dinamikanya masih cukup panjang, tetapi tentu pergerakan itu bisa dibaca sebagai sebuah upaya penyiapan yang cukup matang. Nama Anies Baswedan memang harus dipertimbangkan secara serius, karena bagaimanapun juga dia memiliki basis elektabilitas yang cukup memadai. Dia juga petahana. Kalau misal memang kemarin di Pilpres 2024 yang lalu memang peringkat di nomor 2, tetapi gap kemenangan Pak Prabowo di DKI Jakarta sangat-sangat tipis berbanding dengan kekuatan Anies Baswedan di sana. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini ada penguasaan medan, ada track record kinerja yang cukup baik, dan itu bisa dijual dalam konteks market pilkada. Artinya dari sisi market politiknya relatif terkonsolidasi dengan baik. Yang menjadi tantangan bagi Mas Anies adalah bagaimana kemudian menggenapkan angka 20% tersebut. Kalau misal kemudian PKS yang menjadi jawara dalam pileg di DKI Jakarta kemarin mendapatkan angka sekitar 18-19% suara, tetapi tetap dia membutuhkan dukungan dari partai politik lain untuk menggenapkan 20% threshold pencalonan gubernur. Maka di level ini, kalau misal kemudian PDIP betul-betul kemudian menemukan titik konvergensi persamaan kepentingan karena merasa berada di luar kekuasaan dan bertekad berada di luar kekuasaan, karena besar kemungkinan koalisi Indonesia Maju tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang berada di luar kontrolnya untuk memegang DKI Jakarta. IKN memang akan bergeser, ibu kota akan berpindah ke Nusantara, tetapi tetap center of gravity secara politik, secara ekonomi dari Indonesia tetap Jakarta. Nah, ini yang kemudian harus dimatangkan lebih detail. Adapun kemudian Ridwan Kamil, memang per hari ini namanya cukup menguat. Beredar informasi spekulatif, barangkali bisa dikonfirmasi bahwa Presiden-elek Pak Prabowo sendiri menurut informasi spekulatif telah memberikan restu dukungan kepada Pak Ridwan Kamil. Dan nama Ridwan Kamil jelas memiliki track record kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Mantan wali kota, kemudian gubernur 1 periode, dan dari sisi demografi, Jakarta cukup unik. Nomor 1 masyarakat di Jakarta itu adalah Jawa, di angka sekitar 35,16%.
Kemudian disusul di peringkat kedua adalah masyarakat Betawi, itu di angka sekitar 27,65%. Tetapi di peringkat ketiga ada masyarakat Sunda, diaspora masyarakat Sunda yang berada di angka sekitar 15-27%. Dan itu adalah bekal yang cukup memadai ditambah dengan infrastruktur partai, jaringan non-partai, kemudian pendanaan dan juga dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang besar. Nah, kalau misal kemudian ini bisa bertemu dalam satu kontestasi yang sama, saya pikir ini Pilkada DKI Jakarta untuk kesekian kalinya adalah pilkada rasa pilpres di Indonesia. Oke, untuk kesekian kalinya akan menjadi pilkada rasa pilpres. Apakah Pak Gilbert dan juga Mas Riza sepakat dengan hal itu? Boleh dijawab nanti, pemirsa. Kami akan kembali lagi usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.